Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Haryanto. Saya merupakan salah satu peserta Graduate Trainee Program Batch 6 EPP Sinarmas, Divisi Paper dan Penempatan Mil Ekamas Fortuna. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang tutorial bagaimana cara membuat beberapa diagram dengan menggunakan aplikasi Minitab 18. Sebelumnya, apa sih diagram itu? Diagram adalah suatu representasi atau visualisasi dari sebuah data. Jadi, dengan adanya diagram, diharapkan suatu data akan menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dilakukan analisis ke proses selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini, beberapa diagram yang akan saya bahas antara lain diagram batang, diagram garis, histogram, dan juga diagram Pareto. Apa sih fungsi spesifik dari masing-masing diagram tersebut? Gimana sih cara buatnya? Dan apa sih perbedaannya? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan langsung praktikkan aja ya. Ya, yang pertama kita akan mulai dari diagram batang atau diagram balok, atau biasa juga disebut bar chart. Jadi dari namanya kita sudah bisa mengetahui bahwa output dari diagram ini nantinya akan berbentuk batangan atau balok. Nah, untuk fungsi dari diagram ini yaitu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih faktor pada periode tertentu. Nah, itu seperti apa? Kita bisa lihat pada layar. Jadi, pada layar sudah ditampilkan data-data dari siswa seperti gender, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita akan coba membuat bar chart untuk membandingkan rata-rata nilai IPA pada tiap akreditasi sekolah. Jadi kita nanti akan tahu melalui diagram batang tersebut untuk rata-rata nilai IPA akreditasi sekolah A itu berapa dan untuk akreditasi sekolah B berapa dan juga untuk akreditasi sekolah C itu berapa. Dan kita akan dengan mudah membandingkan data-data tersebut melalui diagram batang. Lalu untuk langkah-langkah pembuatan diagram batang ini, yang pertama kita pilih menu graph di atas ini. Kita klik, lalu kita pilih bar chart. Di sini kita pilih opsi yang kedua, yaitu a function of a variable. Kita pilih simple, kita klikkan OK. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa fungsi yang kita inginkan. Dan karena kita tadi ingin mencari rata-rata nilai IPA dari tiap akreditasi sekolah, jadi kita pilih rata-rata atau min. Kita pilih, lalu untuk kolom grab variable, kita pilihkan variabel apa yang akan kita jalankan dengan fungsi yang telah kita pilih. Karena kita akan membandingkan nilai IPA, jadi kita pilih nilai IPA, double klik. Lalu untuk categorical variable, ya kita memilih sumbu X-nya. Jadi untuk graph variable ini sumbu Y dan ini sumbu X. Jadi yang nilai IPA dari apa yang akan kita bandingkan. Nah, tadi kita akan bandingkan dari tiap akreditasi sekolah. Jadi kita pilih akreditasi sekolah. Lalu di sini klik OK. Nah, di sini akan muncul sebuah bar chart dari rata-rata nilai IPA tiap akreditasi sekolah. Di sini secara visual kita sudah bisa langsung membandingkan dari ketiganya mana yang lebih baik. Yang pertama, yang paling baik yaitu yang paling tinggi dengan akreditasi sekolah B. Kita bisa mengarahkan kursor ke bagian batang ini sehingga nanti akan muncul nilainya berapa. Jadi untuk rata-ratanya paling tinggi adalah 68,69, lalu diikuti akreditasi sekolah C dengan nilai 66,77, dan yang terakhir adalah akreditasi sekolah A dengan nilai 65. Jadi seperti inilah bentuk output dari diagram batang atau bar chart.
Lalu kita akan mencoba sekali lagi untuk fungsi yang lain. Jadi untuk yang kedua kita ingin mengetahui nilai maksimum dari nilai IPA pada tiap akreditasi sekolah. Jadi untuk langkah-langkahnya tetap sama, yaitu kita pilih menu Grab, terus kita pilih bar chart, pilih opsi yang kedua yaitu a function of variable, kita pilih simple, kita klikkan OK. Nah, lalu perbedaannya ada di sini. Karena kita ingin mencari nilai maksimum, kita pilihkan opsi yang nilai maksimum. Dan untuk apa yang akan kita cari nilai maksimumnya, kita bisa pilihkan nilai IPA. Lalu dari kategori apa yang akan kita bandingkan, kita bisa pilih akreditasi sekolah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat dari diagram batang bahwa yang paling tinggi adalah B dan C dengan nilai 105. Ya, B dan C dengan nilai 105. Lalu dengan akreditasi A itu nilainya 100. Ya, jadi seperti ini kita bisa merubah fungsi-fungsi dari bar chart. Jadi tergantung kita tujuannya untuk mencari apa, dan untuk bar chartnya sendiri itu digunakan untuk membandingkan antar variabel ini. Jadi seperti itu untuk bar chart atau diagram batang. Oke, yang kedua kita akan mencoba untuk membuat grafik garis. Jadi grafik ini merupakan grafik yang menghubungkan data yang diplot dalam kurun waktu tertentu. Berfungsi sebagai alat bantu kita untuk mengevaluasi pola data atau tren dalam suatu periode waktu, seperti itu. Jadi seperti terlihat pada layar, kita sudah memiliki data sederhana dari jumlah defect yang terjadi pada tiap bulan, seperti itu. Jadi kita ingin tahu trennya seperti apa, kita buat time series grafiknya. Untuk caranya, kita klik menu graph di atas, lalu kita pilih time series plot. Sini kita pilih yang simple, kita klik OK. Nah, di sini apa yang akan kita coba amati trennya, yaitu jumlah defect-nya. Jadi kita klik defect. Lalu untuk di sini label kita bisa tambahkan nanti pada hasil dari grafiknya akan ada judulnya apa atau subtitlenya apa, footnote-nya apa, seperti itu. Dan di sini data label agar lebih jelas kita gunakan use label from column. Jadi nanti di setiap titiknya akan ada informasi data dari bulan apa yang sedang ditampilkan. Seperti itu. Kita pilih bulan, klik OK, coba klik OK. Nah, dari sini kita bisa tahu seperti pada data pertama pada bulan Januari ada jumlah defect di bawah 60. Lalu secara overall kita bisa melihat trennya. Di sini masih naik turun. Lalu semenjak Agustus kita mendapati tren jumlah defect-nya turun seperti itu. Jadi seperti inilah output dari grafik time series. Lalu yang ketiga kita akan masuk ke histogram. Jadi histogram adalah suatu grafik balok dari data hasil pengukuran untuk menunjukkan range, jumlah, dan pola variasi dari sekelompok data. Di sini sudah terlihat dalam layar terdapat data kesehatan, dan kita akan buat histogram untuk pulse 1.
Untuk cara membuat histogram, yang pertama kita pilih menu graph, lalu kita pilih histogram. Di sini kita pilih with fit, lalu klik OK. Di sini kita pilih variabel apa yang akan kita buat histogramnya. Pilih pulse 1, double klik, dan klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa frekuensi berbanding dengan pulse 1 dengan visualisasi data membentuk grafik seperti ini. Dan di sini juga terdapat data statistik dari pulse 1 yaitu dengan rata-rata 72,87, standar deviasi atau simpangan baku 11,01 dan dengan jumlah data 92. Lalu kita juga bisa memasukkan dua buah input data. Jadi kita bisa membandingkan secara langsung. Jadi caranya sama, masuk graph, lalu pilih histogram. Di sini kita pilih yang with fit and groups. Kita klik OK. Nah, di sini kita juga akan apa yang akan kita tampilkan di histogram, variabel apa. Kita pilih pulse 1 dan kita akan bandingkan yang mana. Bisa dipilih di categorical variable. Di sini kita akan bandingkan berdasarkan seks. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul dua buah histogram yang dijadikan dalam satu diagram. Jadi di sini ada keterangan untuk seks 1, anggap saja ini laki-laki, dan 2 perempuan. Untuk yang 1 berwarna biru dan untuk yang 2 perempuan berwarna merah. Jadi dari sini kita bisa membandingkan secara langsung dua hasil dari histogram. Di sini juga masih ada untuk data statistiknya. Jadi seperti ini tampilan dari output histogram. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah suatu grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi nanti untuk yang tertinggi itu ada di paling kiri dan mengarah ke yang terendah menuju sebelah kanan. Pada umumnya, diagram Pareto ini digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke yang terendah untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara membuat diagram Pareto? Di sini kita sudah memiliki data komplain pelanggan buah. Jadi di sini ada beberapa masalah dan juga frekuensi terjadinya. Kita akan coba buat diagram Paretonya. Untuk caranya kita pilih Start di atas ini, lalu pilih ke Quality Tools, lalu pilih ke Pareto Chart. Kita klik. Nah, di sini ada kolom pertama yaitu defects or attribute data in. Jadi ini apa yang akan kita analisa menggunakan diagram Pareto, yaitu komplain pelanggan buah. Dan ini adalah frekuensi in. Ini jumlah datanya, di sini di jumlah 1 ya, di kolom jumlah 1. Kita pilih jumlah 1. Lalu kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah diagram Pareto dari komplain pelanggan buah. Di sini di sumbu X ada jenis-jenis komplain sesuai data tadi. Lalu di sumbu Y yang sebelah kiri, ini adalah frekuensi terjadinya
jenis-jenis dari komplain buah yang ada di sumbu X. Lalu untuk sumbu Y yang sebelah kanan ini adalah persentase kumulatif dari jumlah komplain pelanggan buah yang ada di sumbu X. Jadi untuk persen ini berlaku untuk kurva yang ini. Lalu menurut aturan 20-80 kita bisa melihat bahwa 80% kumulatif ada di titik ini. Jadi kita bisa tarik garis vertikal dari sini, dan diagram ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan dari garis dan sebelah kiri dari garis. Nah, menurut aturan 20-80 diagram Pareto, maka di sisi sebelah kiri ini merupakan permasalahan yang harus diprioritaskan, dengan permasalahan utamanya adalah komplain pelanggan warna tidak cerah. Jadi ini adalah permasalahan utama yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi seperti inilah output dari diagram Pareto beserta analisisnya.